Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada adik-adik Mahat Ali sekaligus ustazah-ustazahnya. Pada kesempatan kali ini di Ramadan Talk Part 9 ini kembali lagi bersama saya Tinita sebagai moderator. Di samping saya sudah ada pemateri. Sudah ada yang tahu namanya? Udah kenal semua ya? Udah terkenal ya? Perkenalkan di samping saya sudah ada pemateri namanya Kak Joy. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat, sangat bersyukur karena masih bisa menikmati Ramadan kali ini. Terus berharap juga semoga bisa nyampe sampai akhir. Terus ini juga sih kan Ramadan kali ini lumayan berbeda karena tahun lalu kan puasanya nggak di sini tapi di Jember gitu. Oh gitu ya Kak? Iya. Oh ya, ngomongin puasa belum tanya nih sama adik-adik. Puasa semua kan ini? Puasa. Alhamdulillah. Gak puasa, lagi kedatangan tamu. Tadi kan kakak sempat nyinggung nih Kak, Ramadan tahun ini berbeda. Berbedanya tuh di bagian apa aja sih Kak? Berbeda di tempat sih, soalnya kan tahun lalu kan jadi Jember gitu ya, beda karena puasaan di rumah dengan di kosan beda kan. Kan kalau di rumah tuh udah kayak makan gak bingung, kalau misalkan sahur itu kalau misalkan alarmnya gak dengar ada yang bangunin, tapi kalau di kos kan masih mikir makan apa ya, buka sama apa ya, sahur sama apa ya. Terus juga kalau temennya sama-sama gak bangun sahur ya nanti bablas kan gitu. Jadi ya gitu sih bedanya di situ. Nanti kita mungkin ini ya mau cerita sedikit aja sebagai sebagai pengantar. Jadi sebelum ke materi kan tahun lalu itu Ramadan lagi barengan sama kegiatan skripsi, menyelesaikan tugas akhir. Jadi sempat apa ya, struggle juga soalnya barengan kan ya, ngejar target Ramadan juga, terus ngejar si sempro ini. Soalnya kan mungkin adik-adik yang belum tahu sempro itu apa. Jadi kalau di kuliah itu syaratnya lulus itu harus sempro dulu, terus sidang, terus baru lulus gitu ya. Kalau SD kan mungkin apa ya, kalau SD itu UN Kak, UN yang berjuang Kak. UTS, UAS, terus UN itu lulus gitu. Jadi kalau kuliah itu ada yang namanya sempro sama sidang. Jadi tahun lalu ya lagi ngejar sempro, menargetkan untuk sempronya itu target sebelum lebaran sih. Soalnya kan aku kan anak bidik misi kan kali kita. Jadi pengennya semester 8 itu selesai sampai sidang. Jadi biar gak bayar lagi di semester selanjutnya. Jadi udah ada rencana tuh dari awal, ntar tanggal segini harus sudah setor judul, tanggal segini harus sudah bab 1 kelar, bab 2 kelar, bab 3 kelar, terus akhir Maret harus udah bimbingan sekian kali gitu. Semuanya itu udah disusun rapi gitu loh kan. Terus dan akhirnya alhamdulillah dosen pembimbing satunya mengiyakan untuk maju sempro. Tapi ketika aku mengajukan jadwal ke dosen pembimbing 2, terus beliau bilangnya gini, kan udah ngejar-ngejar banget nih sebelum Ramadan, sebelum hari raya udah sempro. Ternyata beliau bilang nggak bisa Mbak, sudah terlalu mepet lebaran gitu, diundur aja ya gitu. Kan sedih, maksudnya udah gini udah gitu kan ngejar banget tapi kok gitu. Terus nggak bisa ya Pak, nggak bisa ya Pak, di hari besok aja nggak bisa Mbak, soalnya dosen pengujimu aja lo udah mudik gitu. Bagaimana kalau hampir 5 lebaran Pak? Nggak bisa juga Mbak, kenapa sih kok keburu-buru gitu kan. Belum lagi kalau dosenmu masih ada kegiatan halal bihalal kayak gitu tuh. Jadi ya udah ya akhirnya dari situ aku bisa mengambil hikmah bahwa manusia itu emang apa ya, hanya bisa berencana gitu, yang memutuskan itu ya tetap Allah gitu. Jadi
sebaik apapun, serapi apapun, sedetail apapun rencana yang kita susun, kalau misalkan Allah itu nggak mengendaki, ya udah mau apa gitu kan. Jadi itu sih yang bisa aku dapat dari pengalaman itu. Jadi karena kan hanya Allah yang cuman Allah sebaik-baiknya berencana gitu. Mungkin tadi kita ada nggak cerita yang mungkin relate juga sama kayak gitu gitu. Sama nih Kak, sama kebetulan kan saya kan kebetulan baru lulus SMA. Ya. Jadi pas SMA itu Kak, saya itu ada ikut salah satu ekstra di sekolah itu jurnalistik Kak. Jurnalis. Nah, di sini tuh pengalaman saya di jurnalistik itu lumayan Kak. Jadi kayak di awal-awal ketika sebelum saya ditinggal sama kakak kelas saya di jurnalis itu, kita tuh sempat ikut beberapa lomba gitu loh Kak, lomba film-film itu Kak. Dan alhamdulillahnya ada yang juara, tapi ada juga yang enggak, tapi minimal adalah satu yang juara. Tapi ketika saya tuh merasa sudah ilmu yang saya dapat tuh sudah pas Kak. Oh kalau misalnya mau juara itu berarti harus buat filmnya yang kayak gini gitu Kak. Nah setelah kakak kelas saya lulus, itu saya melakukan semua pelajaran yang saya dapat sebelumnya. Tapi ternyata saya kurang beruntung Kak. Ternyata lomba yang saya ikuti itu tidak ada yang menang Kak, ternyata Kak, pas masa jabatan saya. Tapi nilai plusnya dari sini, lomba yang saya ikuti tahun lalu itu yang sama kakak kelas itu ternyata membawa saya yang akhirnya menjadikan saya tuh lolos di SNMPTN di UNED, di universitas yang saya mau gitu Kak. Jadi ada hikmahnya gitu Kak. Iya, jadi emang rencana Allah itu emang yang paling baik, karena ya yang paling ngerti kita kan ya Allah gitu. Kalau misalkan bicara tentang hikmah, selain yang pengalamanku yang skripsi kemarin itu, ternyata Allah menunda aku untuk gak sebelum lebaran itu ya juga ada hikmahnya. Salah satunya berarti Allah tuh pengen aku untuk mempelajari lagi, mungkin ada yang masih perlu diperbaiki lagi. Dan ternyata benar, setelah aku bimbingan lagi sama dosen pembimbing, itu ada bagian yang emang kalau nggak direvisi itu fatal gitu. Jadi dari situ mungkin aku sangat yang awalnya mungkin aku sedih karena ditunda, aku malah justru berterima kasih karena ditunda gitu. Dan akhirnya sempurnya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, dan revisinya juga sedikit sih kayak gitu. Jadi apa ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita tuh memang awalnya bikin sedih, tapi biasanya akan ada sesuatu yang membuat kita itu jadi kayak untung nggak jadi, terus untung ditunda, untung nggak jadi. Jadi ya gitu sih. Berarti sekarang pendidikannya kakak sudah selesai nih ya? Alhamdulillah. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Jai kita ini. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kita menceritakan pengalaman kita tadi. Nah, pengalaman kita ini akan berkaitan dengan tema Ramadan tahun kita pada kali ini, teman-teman. Jadi Ramadan tahun kita pada kali ini itu bertemakan Ramadan menyala. Ini sama seperti tren-tren sekarang ya Kak, kan ada yang namanya menyala abangku gitu. Kita namakan sekarang menyala Ramadanku. Sebenarnya bukan itu judulnya awalnya. Apa itu? Ada lah, cuman ada ya. ganti. Oh gitu ya. Yang bantu ganti ini ya teman-teman ini. Iya. Karena harus yang wow gitu ya Kak. Ya itu tepat sekali ya. Menyala Ramadanku gitu. Kebetulan ini kenapa sih Kak kok Kakak memilih untuk mengambil tema ini? Bisa dijelaskan kan? Awalnya Ramadan menyala abangku ya. Terus abangkunya aku hapus kenapa? Karena mungkin abang kan nggak cuma abang-abang aja. Ini ada bapak juga. Ada bapak juga. Jadinya judul akhirnya itu Ramadan menyala. Tapi kayaknya tadi harusnya menyala Ramadanku ya. Ya udah, jadi apa ya? Kenapa kalau aku mengambil tema Ramadan menyala? Itu karena mungkin apa ya, kayak Ramadan menyala itu lebih ke gimana sih agar aktivitas-aktivitas Ramadan yang tiap tahun kita lakukan itu bisa lebih menyala, bisa lebih berkualitas, yang gak cuma sekedar rutinitas aja gitu. Ini ada tahu rutinitas nggak Kak? Atau ada bahasa bayinya ya? Mungkin kegiatan sehari-hari ya biasanya. Ya, jadi nggak cuma apa ya, hal yang dilakukan tiap tahun kayak misalkan apa ya, aktivitas itu contohnya kayak apa ya, sikat gigi, bangun tidur. Jadi nggak cuma gitu aja. Kayak kenapa sih kita harus puasa? Ya udah kan emang harus puasa, Ustazah, karena
karena kan kita muslim gitu. Kenapa sih harus terawih? Ya nggak apa-apa, kan cuman ikut-ikut teman-teman aja. Mungkin beberapa masih punya pikiran seperti itu, dan yang perlu kita ketahui ya adik-adik di sini, dan yang harus ada dalam benak kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Kata siapa? Kata siapa ya? Allah sendiri yang bilang dalam apa? Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi gimana kok bisa kita diciptakan tapi nggak bisa menikmati ibadahnya, itu kan agak aneh ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menikmati ibadah, jadi puasa itu cuma dapat laparnya aja, terawih itu cuma dapat capeknya aja, puasa dapat hausnya aja, tadarus juga gitu, dapat capeknya aja, dapat itunya aja. Jadi itu, dan fenomena yang terjadi di Mahat Quran, ini kan kita pernah ikut terawih di sini nggak? Pernah nggak sekali kak? Pernah sekali. Jadi ada nih kak, ada kita yang pada saat apa ya, imamnya bilang masalah tujuannya, soalnya kan berdiri ya, bilang gini, saya ustazah istirahat dulu katanya kak. Terus ada yang sholat itu sujudnya cuma sekali, ada yang sholat sambil duduk juga kak, padahal kakinya ada, tangannya ada, masih sehat. Ada yang habis salam langsung excited banget, tanya sudah kurang berapa ini kurang. Ayo siapa yang kayak gitu? Siapa kayak gitu? Salah satunya saya sih pernah kak. Sudah nggak sabar pengen selesai. Nah berarti itu merupakan ciri-ciri orang yang belum bisa menikmati ibadah. Nah jadi jangan sampai kita beribadah itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai ibadah itu kita bikin apa ya? Jangan sampai ibadah itu kita buat beban ya. Jadi harus dinikmatin. Biar apa? Karena kalau udah nikmat itu artinya kita ntar bisa apa ya? Bisa ketagihan gitu loh kak. Ya misalkan kak kita ada hobi nggak? Salah satunya buat konten sih kak. Buat konten. Oh ada yang hobi berenang nggak? Ali kalau lagi berenang, misalkan berenang terus tiba-tiba ada yang bilang ayo Li mentas gitu. Kira-kira Ali mentas nggak? Enggak. Kenapa? Karena udah menikmatin gitu, udah ketagihan. Jadi gitu sih. Di sini tuh Ramadan menyala itu maksudnya kita pengen Ramadan kita itu jadi lebih berkualitas gitu. Jadi kita bisa menikmati segala aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan. Masya Allah sekali ya kak. Temanya sangat berkaitan ya sama Ramadan ini. Ada sedikit pertanyaan nih kak dari saya. Tadi kan sempat dijelasin kalau misalnya Ramadan ini kalau bisa itu cuma ada laparnya aja gitu. Terus gimana sih kak caranya supaya kita tuh bisa menikmati ibadah kita di bulan Ramadan ini kak? Kan tadi sudah disinggung juga kalau terawih itu ngeluh ayo dong cepat selesai, kalau misalnya puasa ayo dong cepat buka gitu kak. Ya jadi bagaimana sih agar kita bisa menikmati ibadah kita? Ini juga sebenarnya aku juga merangkum dari ceramahnya seorang Ustaz Haris Salama. Jadi yang pertama itu kita harus berjuang dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Jadi emang harus apa ya? Harus maksa diri kita agar kita tuh rutin beribadah gitu kan. Seperti misalkan anak kecil gitu ya. Kan biasanya anak kecil itu masih belum bisa menikmati gitu. Kenapa kok sholat? Iya disuruh abi. Kenapa kok terawih ya? Kalau buat terawih takut dimarahin sama mami misalnya gitu. Jadi apa ya? Mungkin emang berat buat anak kecil nih. Seusia mereka ini kira-kira udah kecil atau masih kecil atau udah enggak ya? Sebenarnya masih kecil, tapi pikirannya insya Allah sudah dewasa ya. Ya jadi mungkin memang berat awalnya, tapi lama-kelamaan akan bisa terbiasa. Misalnya kalau dari guruku pernah bilang sesuatu yang sifatnya itu baik emang kadang itu perlu dipaksa juga gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya kita udah terbiasa, maka angka tidak lagi akan terbebani. Jadi nggak bakal capek kayak terawih ya udah
meskipun 23 rakaat tetap semangat gitu, nggak capek-capek. Tinggal nanti mungkin bagaimana kita bisa menikmati ibadahnya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kita harus menghindari yang namanya dosa. Jadi adik-adik, di antara dampak dari dosa itu ternyata sulitnya seorang itu merasakan lezatnya beribadah. Bahkan bisa nggak beribadah juga gitu. Misalkan ada seorang tukang bangunan yang mungkin kerjanya panas-panasan di bawah terik matahari, terus bikin semen, angkat batu, angkat besi, ya itulah, terus keringatnya bercucuran. Terus ketika azan zuhur misalkan di masjid tuh beliau nggak sholat, padahal di masjid itu kondisinya berkebalikan dengan yang cuacanya kerja tadi. Kan di masjid itu mungkin ada kipas angin, terus kita ada karpet, sejuk kayak gitu. Nah terus kenapa kok tukang bangunan itu nggak mau sholat, padahal logikanya kalau disuruh milih nih Kak, ternyata pilih yang mana? Ibadahnya sih. Karena kan ya itu kondisinya kan ya sejuk kayak gitu. Nah itu ternyata itu penyebabnya adalah salah satunya ya karena dosa itu kan. Jadi hati-hati, bisa jadi penyebab kita capek ketika kita sholat, penyebab kita puasanya cuma dapat laparnya aja itu karena dosa itu tadi. Jadi coba tanyakan ke diri kalian, kira-kira bagaimana, karena kan hanya kalian dan Allah aja yang tahu mengenai dosa itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita perlu menghadirkan dalam jiwa kita tentang kenapa sih kita tuh harus melaksanakan ibadah gitu. Kenapa sih kita harus puasa, kenapa sih kita harus tarawih, kenapa kita harus sholat. Sebagian orang mengatakan karena wajib. Ya memang kalau lihat dari level seseorang kan ada yang namanya Islam, terus iman sama ihsan. Kalau jawabannya yang kayak tadi itu berarti itu masih dalam level Islam nih Kak. Nah, tapi bagaimana sekarang kita mengingat kenapa kita beribadah? Karena ingin dicintai Allah enggak? Nah, maka itu merupakan jawaban yang sangat masya Allah sekali. Karena diantara cara mengharapkan cinta Allah itu adalah menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi kalau mungkin kita tadi bicara tentang yang wajib-wajib, nah sekarang kita bicara dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Contohnya mungkin sholat setelah isya, ba'diyah isya, terus qabliyah isya, kayak gitu. Jadi ketika kita sedang melaksanakan ibadah yang wajib, oke, aku sedang melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Aku sedang melakukan sesuatu yang dicintai Allah loh. Nah setelah itu karena yang lain pada pulang, terus jadi selesai sholat dalam hati bilang, ya Allah aku mau nambah 2 lagi deh, mau nambah 2 rakaat gitu. Jadi biar aku lebih dicintai Allah. Nah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah itu bisa muncul bibit-bibit kelezatan gitu, yang mana nanti juga berkaitan dengan gimana kita bisa menikmati ibadah tersebut gitu. Itu yang ketiga. Nah yang terakhir itu yang keempat adalah memikirkan hasil dari ibadah yang kita lakukan. Jadi kita itu ibadah dapat apa sih gitu. Jadi bagaimana orang ini akhirnya awalnya dikasih gambaran sesuatu yang masya Allah sangat besar sekali. Misal, aku kalau sholat di rumah aku dapat 1 pahala, tapi kalau di masjid berjamaah aku dapatnya 27 pahala gitu. Terus jadi kalau misalkan sholat tarawih terus ada bacaan yang panjang, biasanya reaksi hati kita kayak gimana? Biasanya sih kalau saya ya itu sih awal pastinya semangat kayak masya Allah sekali bacanya panjang, tapi lama-lama ya ada capeknya juga. Ya kalau jujur ya dulu aku mikir kalau udah misalkan jus ternyata pernah nggak sholat jamaah tarawih 2 juz, pernah ikut nggak? Saya itu pertama dan terakhir kalinya ikut tarawih di Mahat yang 1 rakaat 1 juz Pak. Iya kan? Iya. Ya berarti ya gitu. Jadi rakaat pertama itu kalau nggak salah di
29 atau juz 30 gitu. Nah terus aku mikir, oh paling rokaat kedua nih kulhu gitu. Ternyata juz 30, pulang-pulang kakinya langsung getar. Jadi kayak gitu tuh kan biasanya di pikiran kita, aduh kok panjang sih, capek ini, ngantuk gitu. Jadi kalau misalkan kita mikirnya kayak gitu, gimana kita bisa menikmati ibadah kayak gitu kan. Jadi itu sih, jadi kita itu udah pikiran kita itu, oh kalau misalkan bacaannya panjang berarti kita dapat ganjaran yang lebih banyak nih kayak gitu. Jadi dari situ mungkin kita lebih apa ya, lebih semangat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Soalnya kalau mungkin kita bicara tentang yang lain-lain nih, lomba Agustusan misalkan, kalau kita mengikuti lomba terus udah tahu hadiahnya apa, kan kita jadi lebih semangat gak sih? Ya, lebih semangat, jadi pengen menang kayak gitu kan. Nah, sama kayak ibadah, kalau misalkan kita apa ya, udah tahu mau dapat apa, jadi insya Allah kita bisa menikmati ibadah tersebut. Jadi itu sih, itu 4 poin penting yang harus kita lakukan gimana supaya kita tuh bisa menikmati ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Wah, Masya Allah sekali ya Kak, materinya pada hari ini. Dari materi Kak Jo ini yang bisa saya simpulkan tuh seperti satu pepatah Kak. Itu seperti apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai, itu benar gitu ya Kak. Jadi kayak mungkin di awal akan terasa berat gitu ya kita dalam melaksanakan ibadah, tapi insya Allah pada akhirnya kita akan menikmatinya dan efeknya itu akan berkepanjangan di akhirat nanti ya Kak. Mungkin ada pesan-pesan dari Kakak gitu sebelum kita menutup kegiatan hari ini. Ya kebetulan sudah hampir berbuka. Ya, jadi sebagai penutup di sini Mbak Jo ingin mengajak adik-adik untuk mentafakuri sejenak pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang tahu? Gimana coba Mas Desta? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya Mas Desta, wahai beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang diundang oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Karena itu mari kita kita lanjutkan Ramadan kali ini dan Ramadan yang selanjutnya dengan keimanan yang lebih menyala ya, dengan keimanan yang lebih berkualitas. Nah, kenapa harus berkualitas? Karena kalau iman kita berkualitas, maka puasa kita akan berkualitas, kalau kita akan berkualitas, tadarus kita akan berkualitas, tingkat kita juga akan berkualitas. Jadi puasa kita akan jadi amal soleh dan bukan hanya sekedar lapar dan haus saja ya. Jadi tanpa iman yang berkualitas itu, maka itu tadi ibadah-ibadah kita hanya cuma jadi rutinitas tahunan saja di bulan Ramadan. Mungkin saya kembalikan lagi ke tadi. Terima kasih sekali Kak Joy atas materinya yang sangat Masya Allah sekali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan Ramadan Talk pada kesempatan kali ini. Saya Dinita Bunjastuti sebagai moderator ingin mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih, sampai jumpa di Ramadan Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.